Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran IPS hari ini yaitu tema 3 mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Sebelum memulai belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajarannya antara lain Michael Faraday merupakan orang yang berjasa dalam penemuan listrik. Listrik membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu kegiatan atau kebiasaan masyarakat yang berubah akibat adanya listrik yaitu penggunaan setrika. Awalnya, masyarakat menggunakan setrika arang untuk menyetrika pakaian. Setrika arang dengan cara membakar arang terlebih dahulu. Kemudian, arang yang sudah menjadi bara dimasukkan ke dalam setrika yang terbuat dari besi. Setelah itu, setrika arang dapat digunakan untuk menyetrika pakaian. Setelah ditemukannya setrika listrik, masyarakat beralih menggunakan setrika listrik. Keberadaan setrika arang semakin jarang ditemui. Keuntungan menggunakan setrika listrik adalah lebih menghemat waktu, biaya, serta pakaian disetrika lebih rapi dan bersih. Penemuan listrik juga berpengaruh pada akses komunikasi antar masyarakat. Sebelum ditemukan listrik, masyarakat berkomunikasi dengan tatap muka atau menggunakan surat. Setelah ditemukannya listrik, masyarakat dapat berkomunikasi dengan mudah dan cepat tanpa harus bertatap muka. Misalnya, menggunakan telepon genggam, komputer, dan internet. Perubahan sosial budaya akibat ditemukannya lampu oleh Thomas Alva Edison. Sebelum ditemukannya lampu, masyarakat mengandalkan obor, lampu Petromax, dan lampu dian sebagai penerangan malam hari. Setelah ditemukannya lampu pijar, suasana malam tidak seperti dahulu, karena rumah-rumah dan jalan-jalan kini telah diterangi oleh cahaya lampu. Lampu dapat meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Misalnya, pelajar dapat tetap belajar malam hari dengan adanya lampu. Dengan adanya lampu, masyarakat dapat berinteraksi pada malam hari. Sebelum ada lampu, masyarakat hanya dapat berinteraksi pada siang hari. Lampu juga mempermudah proses pelaksanaan budaya yang ada di masyarakat. Lampu dapat membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di suatu daerah. Perubahan sosial budaya akibat televisi. Televisi pertama kali ditemukan oleh seorang insinyur listrik kelahiran Skotlandia bernama John Logie Baird. Munculnya media televisi menghadirkan peradaban baru, khususnya bidang informasi dan komunikasi yang bersifat umum. Televisi berpengaruh pada nilai-nilai budaya dan norma-norma masyarakat. Masyarakat
cenderung terpengaruh pada nilai-nilai yang ditunjukkan dalam suatu program televisi dan juga dapat menyerap budaya yang disajikan dalam program televisi tersebut. Misalnya, orang yang selalu menyaksikan program televisi produksi barat perlahan-lahan akan mengikuti budaya yang ditampilkan dalam program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari betapa mudahnya anak-anak dan remaja mengikuti hal-hal yang sering ditampilkan di televisi. Contohnya, cara berpakaian, gaya rambut, cara berbicara, bahasa pergaulan, atau kekerasan. Televisi bisa membawa efek positif jika diarahkan untuk tujuan positif. Sebaliknya, televisi juga dapat membawa pengaruh negatif jika digunakan secara tidak bijaksana. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ahli matematika asal Inggris bernama Charles Babbage antara tahun 1833 hingga 1871. Ditemukannya komputer mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Sejak berkembangnya komputer, terjadi perubahan pola pikir manusia dalam melakukan sebuah kegiatan. Berikut dampak-dampak penemuan komputer dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu dampak positif, di antaranya memudahkan sistem administrasi sekolah, memudahkan siswa dalam mengerjakan tugas, akses ke informasi pendidikan semakin mudah. Dampak negatifnya, banyak konten negatif yang dapat diakses oleh pelajar. Ketergantungan kepada komputer sehingga tidak mandiri. Dampak penemuan komputer di bidang industri. Yang pertama, dampak positif. Proses produksi lebih cepat dan mudah. Produktivitas meningkat, mengurangi resiko kerja, dan meminimalkan kesalahan selama proses produksi. Dampak negatifnya, mengurangi kesempatan kerja, biaya perawatan komputer mahal, serta pemborosan energi. Selanjutnya, dampak penemuan komputer di bidang sosial. Dampak positifnya, memudahkan komunikasi, pergaulan menjadi semakin bervariasi. Informasi didapat dengan lengkap dan aktual. Dampak negatifnya, informasi pribadi mudah tersebar. Orang menjadi antisosial karena terbiasa berhadapan dengan komputer. Selanjutnya yaitu pengaruh perkembangan transportasi dalam kehidupan ekonomi. Salah satu contoh kegiatan ekonomi yaitu distribusi beras dari produsen ke konsumen. Para petani memanen tanaman padi, kemudian membawanya ke penggilingan padi. Padi diproses menjadi beras menggunakan mesin penggiling padi. Beras yang sudah jadi kemudian dikemas di dalam karung dan dibawa menuju pasar. Di pasar, pedagang beras menjual beras kepada para ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga menanak beras menjadi nasi. Nasi yang telah matang disajikan dan siap disantap. Menyantap nasi termasuk kegiatan konsumsi.
Pada proses tersebut, penyaluran produk dari produsen ke pembeli menggunakan alat transportasi, baik truk maupun pick-up. Dampak positif perkembangan teknologi transportasi. Yang pertama, mempersingkat waktu perjalanan atau tidak memerlukan waktu banyak dalam menempuh perjalanan pengangkutan barang. Yang kedua, memudahkan proses distribusi barang. Yang ketiga, hubungan perekonomian antara masyarakat pedesaan maupun perkotaan menjadi semakin mudah. Dampak negatif perkembangan teknologi transportasi. Yang pertama, asap kendaraan bermotor mengakibatkan polusi. Tumpahan minyak dari kapal dapat mencemari lingkungan. Ketersediaan minyak bumi sebagai bahan bakar alat transportasi semakin berkurang. Demikian penjelasan dari Bu Guru. Kalian dapat memperdalam materi dengan membaca buku LKS maupun paket yang kalian miliki. Semoga kalian paham dan ilmunya bermanfaat. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.